Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novita dengan NIM 21010720051. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang operasional tabungan di mata kuliah akuntansi perbankan. Di sini ada pengertian tabungan. Apa itu yang dimaksud dengan tabungan? Ialah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Di sini ada jenis-jenis tabungan. Yang pertama yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki oleh setiap orang. Seperti yang sudah kita bahas sedikit, bahwa nasabah dari tabungan yang satu ini biasanya diberikan fasilitas buku, tabungan, kartu debit, dan layanan banking, baik itu SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Dan yang kedua ada tabungan berjangka. Apa itu dengan tabungan berjangka? Ialah tabungan berjangka ini berbeda dengan tabungan konvensional. Tabungan yang satu ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya, seperti untuk liburan atau tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan 3% hingga 7% per tahunnya. Hanya tabungan berjangka hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika kamu melanggar yang telah disepakati, maka kamu dapat terkena denda atau penalti. Dan yang ketiga ada tabungan giro. Tabungan giro ialah tabungan ini seringkali disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek atau biliet. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 hingga 3 jutaan. Dan yang keempat ada tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing ini biasa disebut dengan mandiri tabungan falas. Ialah produk simpanan dalam mata uang valuta asing untuk nasabah perorangan dengan syarat pembukaan dan ketentuan yang berlaku di bank. Selanjutnya ada pembukaan tabungan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuka tabungan di bank. Baiklah, di sini cara buka rekening bagi pemula ialah segera berkunjung ke bank terdekat pilihan Anda dengan membawa semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan rekening baru. Setelah itu, carilah customer service yang akan membantu Anda memproses pengajuan pembukaan rekening. Pilihan selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa formulir mengenai data diri. Usahakan untuk menulis secara jujur dan sesuai dengan identitas diri agar melancarkan proses verifikasi dari sistem. Setelah rekening telah selesai dibuat, jangan lupa untuk meregistrasikan akun tersebut agar dapat diakses. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang cara setor tunai. Cara setor tunai yang pertama ialah datang ke ATM terdekat, masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Setelah itu pilihlah menu bahasa Indonesia dan masukkan nomor PIN ATM dari Anda. Kemudian pilih menu setoran tunai, klik lanjutkan pada halaman konfirmasi. Setelah itu klik rekening tabungan dan tunggu bagian setor tunai terbuka. Masukkan uang ke mesin setor tunai
dan tunggu uang diproses ke sistem setor tunai. Mesin akan menampilkan konfirmasi jumlah uang, lalu kliklah menu setor dan tunggu notifikasi setoran telah diterima. Simpan struk setor tunai dari mesin ATM, kemudian setelah proses transaksi setor tunai di ATM tersebut, cek kembali saldo Anda dan pastikan masuk ke rekening. Selain itu, mesin ATM juga melayani tarik tunai kembali saat proses setor tunai telah selesai. Baiklah, saya akan selanjutnya menjelaskan tentang penutupan rekening. Penutupan rekening harus dilakukan di kantor cabang bank tempat membuka rekening. Untuk setiap penutupan rekening, customer service harus mencabut fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan rekening tersebut. Sebelum penutupan rekening dilakukan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang melakukan penutupan rekening adalah pemilik rekening yang bersangkutan. Setiap penutupan rekening dapat dikenakan biaya penutupan rekening. Umumnya, deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo dikenakan denda berupa bunga berjalan, tidak dibayar, atau penalti tertentu. Dan penutupan rekening harus dapat disebabkan karena hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah pemilik rekening meninggal dunia. Yang kedua, pemilik rekening karena satu dan lain hal menjadi tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dan yang ketiga, pemilik rekening terkena sanksi dari Bank Indonesia atau masuk dalam daftar hitam nasional DHN atau Ikatan Bankir Indonesia. Baiklah, selanjutnya ialah cara membuka deposito berjangka. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain disepakati bank. Sertifikat deposito ialah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu atau fixed time. Dan deposito sendiri ialah simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dan jenis rekening giro ada dua. Yang pertama ada giro swasta. Giro swasta ialah giro yang dimiliki oleh perseorangan, korporasi, kelompok, instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Dan yang kedua ada giro pemerintah. Giro pemerintah ialah giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan. Dan yang dimaksud dengan akuntansi giro ialah prinsip akuntansi yang digunakan untuk mencatat atau mengelola transaksi giro. Baiklah, sekianlah presentasi saya tentang operasional tabungan di mata kuliah akuntansi perbankan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.